Sempat, apa kabar? Mungkin masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal yang Ibu sudah berikan kepada kalian pada video pembelajaran sebelumnya, di mana kemarin kalian menjawab itu tentang metamorfosis hewan ya. Kemarin udah bisa mengidentifikasi mana hewan yang dapat melakukan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan yang tidak melakukan metamorfosis. Ingat, kalau dia metamorfosis sempurna berarti proses perubahannya itu nampak sekali perbedaan dari sejak dia lahir ya sampai dia dewasa. Dan untuk metamorfosis sempurna itu cirinya adalah pasti mengalami proses pupa ya. Sedangkan untuk yang tidak sempurna, artinya perubahan yang terjadi pada hewan itu tidak terlalu banyak perubahannya. Dan ciri dari metamorfosis tidak sempurna adalah tidak mengalami proses pupa ya. Dan untuk yang tidak bermetamorfosis itu artinya dia tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan ya. Sejak lahir sampai dewasa mereka hanya berbeda di ukuran, dan umumnya hewan-hewan yang tidak melakukan metamorfosis adalah bukan hewan jenis serangga ya. Dan kemarin juga ada pertanyaan tentang apa sih perbedaannya proses larva, pupa, dan hewan dewasa. Nah, untuk larva sendiri, larva itu nama lainnya juga bisa kita kenal dengan kata ulat ya. Dan biasanya pada fase ini mereka lebih banyak memerlukan makanan karena pada fase inilah terjadi banyak sekali perubahan ya pada tubuh si hewan. Sedangkan kalau dia pupa itu adalah masa ulat yang akan membungkus dirinya dengan benang-benang ya, dan biasanya melekatkan dirinya pada bagian ranting pada pohon ya. Nah, itu kalau untuk pupa. Sedangkan hewan dewasa artinya adalah hewan itu sudah terbentuk sempurna ya, yang mirip dengan induknya. Nah, untuk contoh hewan yang mengalami proses pupa itu biasanya seperti kupu-kupu ya, kemudian nyamuk, dan juga lalat ya. Nah, itulah beberapa pembahasan kita tentang materi yang sudah kalian pelajari. Bu harap dari apa yang sudah kalian kerjakan, kalian tidak lupa dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Dan Ibu harap juga semoga nanti jika ada pertanyaan kalian bisa menjawab dengan maksimal. Oke, untuk materi selanjutnya adalah kita masuk ke buku 4H ya. Silakan buka buku kalian, buku 4H halaman 4 ya. Di buku kalian di halaman 4 buku 4H ini kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu gaya, itu sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda ya, sehingga benda itu bisa bergerak. Nah, seperti yang kita ketahui, gerakan ini ada gerakan menarik dan ada gerakan mendorong. Maksud dari perbedaan antara menarik dan mendorong ini ya, bila kalian lihat di buku kamu di halaman 5 ya, seperti gambar berikut. Nah, di sini ada perbedaan antara gaya menarik dan juga gaya mendorong ya. Kalau kita perhatikan, kalau dia gaya menarik artinya benda itu berada di belakang dan arahnya pasti mendekati kita ya. Sedangkan kalau dia gaya mendorong artinya benda itu ada di depan kita ya, dan gerakan arah gerak dan arah dari gaya tersebut adalah menuju ke benda ya. Nah, ingat ya perbedaannya antara yang menarik dan juga yang mendorong ya. Nah, beberapa gaya sudah kita pelajari ya, jenis-jenis gaya kemarin, dan untuk hari ini ada jenis gaya yang baru yang akan kita pelajari, yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang terdapat pada benda-benda yang terbuat dari bahan yang elastis ataupun yang per ya. Nah, pada contoh yang ada di buku kamu ya, yang di sini kalian bisa lihat. Nah, di buku itu dinyatakan bahwa ya sebuah gaya yang ada pada sebuah alat, yaitu busur panah,
Di sana terdapat beberapa gaya yang akan mempengaruhi gerak benda tersebut ya, atau yang akan mempengaruhi gerak dari busur panah tersebut ya. Nah, yang pertama adalah gaya yang ada pada tali busur panah. Pada tali busur panah itu terdapat gaya pegas karena di bagian tali busur panah itu adalah bendanya adalah elastis ya. Dan untuk menarik arah dari anak panah ini jelas kita memerlukan yang namanya gaya otot, dan gaya yang akan dilepaskan oleh anak panah adalah gaya gerak hasil dari gaya pegas dan gaya otot yang diberikan pada busur panah tersebut ya. Makanya ketika kita melihat seseorang menarik busur panah ya, ketika dia menarik seperti ini misalnya busur dan dia menariknya, secara otomatis ya semakin besar gaya tarikan yang diberikan, maka lontaran dari anak panah pun akan semakin jauh. Dan sebaliknya, kalau gaya yang kita berikan itu kecil, maka gaya lontar anak panah akan kecil juga atau pendek ya. Pembahasan kita bagaimana gaya itu bisa mempengaruhi gerak benda ya yang ada di sekitar kita, tergantung dari besar gaya yang kita berikan. Oke, jadi kesimpulannya, semakin besar gaya yang kita berikan, maka gerak benda pun akan semakin besar atau semakin cepat. Sedangkan semakin kecil gaya yang kita berikan, maka gerak benda pun akan semakin kecil ataupun pendek ya. Nah, itulah inti dari pembahasan kita hari ini, bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti tadi ya contoh-contohnya. Dan Ibu harap gaya apa yang dibahas tadi dapat kalian paham. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan latihan yang ada di halaman 7 ya, nomor 5. Silakan kalian kerjakan. Di sana kalian akan memberikan contoh kegiatan untuk yang tarikan dan dorongan ya. Kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu melakukan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.